Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fadlian Nugra Saputra Rahman. Nomor induk mahasiswa 1525093. Oke, saya akan memaparkan materi implementasi sistem parkir menggunakan Python dan MySQL di lingkungan Ubuntu Server. Oke, teknologi yang digunakan ada Python sebagai bahasa pemrograman utama, MySQL Server sebagai database relasioner, dan MySQL Connector Python sebagai driver koneksi, dan Ubuntu versi 22.04 LTS sebagai sistem operasi, dan VirtualBox sebagai platform virtualisasi. Oke. Latar belakang masalah. Kondisi saat ini di kampus seperti pencatatan manual dan tidak terstruktur. Petugas parkir mencatat keluar masuk kendaraan menggunakan buku tulis atau kertas, dan rawan kehilangan data, coretan, dan sulit ditelusuri kembali saat diperlukan. Nah, dampaknya data historis tidak tersedia. Ada proses lambat dan antrian panjang. Nah, tanpa sistem otomatis ini, petugas harus mencari catatan secara manual saat kendaraan keluar pada jam sibuk, seperti jam pagi atau siang, menyebabkan kemacetan di pintu parkir. Oke, ada perhitungan tarif tidak konsisten. Tarif dihitung secara perkiraan waktu tanpa presisi jam. Sering terjadi selisih tarif antara kendaraan berbeda jenis yang menimbulkan ketidakpuasan pengguna. Dampaknya potensi kerugian finansial. Oke, ada nihil data analitik dan monitoring. Seperti manajemen tidak memiliki data, kapasitas real time, tren penggunaan, maupun laporan pendapatan. Sulit mengambil keputusan berbasis data. Dampaknya pengelolaan tidak optimal. Tujuan dan manfaat sistem. Tujuan utama ini merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen parkir kampus berbasis command line interface atau CLI menggunakan Python dan MySQL yang berjalan di atas lingkungan Ubuntu versi 22.04 LTS pada VirtualBox. Dengan kemampuan pencatatan otomatis, perhitungan tarif dinamis, dan pelaporan statistik real time, manfaat yang dicapai seperti bagi petugas parkir, proses input lebih cepat dan terstruktur, tidak perlu hitungan tarif manual, data tersimpan permanen di database, dan struk parkir otomatis tercetak di layar. Nah, bagi manajemen, laporan statistik real time tersedia dan data historis dapat diaudit kapan saja. Potensi kebocoran pendapatan berkurang dan dasar pengembangan sistem lebih canggih. Nah, bagi pengguna parkir atau konsumen, proses keluar masuk lebih cepat, transparansi, biaya lewat struk resmi, kepastian keamanan data kendaraan, dan antrian di gerbang berkurang signifikan. Perkenalkan, nama saya Raizal Udika Saputra dengan NIM 152500910. Landasan teori. Yang 1, Python atau CLI application. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat interpreted dan berorientasi objek. Pada proyek ini, Python digunakan untuk membangun aplikasi CLI dengan loop menu interaktif menggunakan while true, penanganan input user via input, buka kurung dan tutup kurung, serta logika bisnis perhitungan tarif parkir. Yang kedua, MySQL dan RDBMS. MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS open source yang menggunakan struktur query language atau SQL. Data parkir disimpan dalam tabel dengan relasi kolom yang jelas, fitur datetime, dan fungsi now, buka kurung dan tutup kurung. Digunakan untuk pencatatan waktu otomatis. Yang ketiga, MySQL Connector Python, library resmi Oracle untuk menghubungkan Python ke MySQL, mendukung parameterize query dengan placeholder %s untuk mencegah SQL injection. Konsep utama, object connection untuk sesi DB, kursor untuk eksekusi query, dan commit, buka kurung dan tutup kurung untuk persistensi transaksi. Yang keempat, VirtualBox dan Ubuntu.
Oracle VirtualBox adalah hypervisor tipe 2 yang memungkinkan menjalankan sistem operasi tamu atau BOS di atas OS host Ubuntu 22.04 LTS atau Jammy Jellyfish. Dipilih karena stabilitas dengan dukungan komunitas luas dan ketersediaan paket Python atau SQL di repositori resmi apt. Arsitektur dan lingkungan sistem, layar presentasi atau CLI, terminal Ubuntu, interaksi user. Arsitektur dan lingkungan sistem. Ini gak usah dipertanya. Arsitektur dan lingkungan sistem. Arsitektur dan lingkungan sistem. Ya, goyang, Cok. Arsitektur dan lingkungan sistem. Arsitektur dan lingkungan sistem, layar presentasi atau CLI, terminal Ubuntu, interaksi user via input atau print Python. Arsitektur dan lingkungan sistem, layar presentasi atau CLI, terminal Ubuntu, interaksi user via input atau print di Python. Layar logika bisnis atau Python, validasi input, kalkulasi tarif, pengelolaan state program, loop menu. Layar akses data atau MySQL connector, parameterized queries, kursor execute, buka kurung tutup kurung, db point commit, buka kurung tutup kurung, fetcon atau fetcow, buka kurung tutup kurung. Layar data MySQL, database, parkir 2 underscore kampus, table parkir, engine-nya InnoDB, carsetnya UTF-8 MB4. Layar infrastruktur atau VirtualBox Ubuntu, VirtualBox VM, Ubuntu 22.04 LTS, RAM-nya lebih 2 GB, storage-nya lebih 20 GB, network-nya NIT atau bridge. Spesifikasi minimum VM VirtualBox untuk prosesor 2 core vCPU. Untuk minimumnya rekomendasinya 4 core vCPU. Untuk RAM minimumnya 2 GB, untuk rekomendasinya 4 GB. Storage minimumnya 20 GB HDD apa nih? Untuk storage minimumnya 20 GB, hard disk drive untuk rekomendasinya 40 GB, solid state drive. Untuk OS minimumnya Ubuntu 22.04 LTS, rekomendasinya sama. Untuk network itu minimumnya NIT dan rekomendasinya sama. Perkenalkan, nama saya Andika Bramantya dengan NIM 15250959. Selanjutnya ada perancangan database. Database _2 parkir 2 underscore kampus. Table sama dengan parkir, engine sama dengan InnoDB, charset sama dengan UTF-8 MB4, collection _2 UTF-8 MB4 underscore Unicode underscore CI. Yang pertama, kolom pertama ada ID, tipe datanya INT, nullnya no, key-nya PK, defaultnya auto underscore increment, keterangan identifikasi unik setiap record parkir. Kolom kedua ada plat underscore nomor, tipe datanya varchar buka kurung 15 tutup kurung, nullnya no, key-nya nggak ada, defaultnya juga nggak ada, keterangan nomor plat kendaraan buka kurung dikonversi titik upper tutup kurung. Kolom ketiga ada nama underscore pemilik, tipe datanya varchar, nullnya no, key-nya sama defaultnya nggak ada, keterangannya nama lengkap pemilik kendaraan. Kolom keempat ada jenis underscore kendaraan, tipe datanya masih sama varchar,
buka kurung 20 tutup kurung, nulnya no, key sama defaultnya juga nggak ada, keterangan nilai enu, motor atau mobil. Kolom yang kelima ada waktu underscore masuk, tipe datanya datetime, nulnya no, key-nya nggak ada, defaultnya now. Keterangannya time step, otomatis saat kendaraan masuk. Kolom yang keenam waktu underscore keluar, tipe datanya datetime, nulnya yes, key-nya nggak ada, defaultnya null. Keterangannya null sama dengan masih parkir, terisi saat keluar. Kolom yang terakhir ada biaya, tipe datanya INT, nulnya yes, kayaknya nggak ada, defaultnya null. Keterangannya hasil, lama underscore jam, x tarif underscore jenis. Yang selanjutnya ada fitur-fitur sistem parkir. 1. Kendaraan masuk. Input, titik 2, plat nomor, buka kurung, titik, upper, tutup kurung, koma, nama pemilik, koma, jenis kendaraan. Validasi. Validasi jenis kendaraan harus motor atau mobil. SQL, titik 2, insert, info parkir, buka kurung plat, koma, nama, koma, jenis, koma, waktu, underscore masuk, tutup kurung, value, buka kurung, diskon, now, tutup kurung. Yang terakhir ada output, titik 2, konfirmasi, checklist kendaraan berhasil masuk. Fitur yang kedua, kendaraan keluar plus truk. Input, titik 2, plat nomor untuk pencarian, SQL, titik 2, select dengan temp PDIFF, tutup kurung, buka kurung, hour, koma, waktu, underscore masuk, koma, now, tutup kurung. Logika sama dengan lama sama dengan max, buka kurung, lama, koma, 1, tutup kurung, titik 2, tarif sama dengan 2000 jika motor, koma, 5000 jika mobil. SQL, titik 2, update, set waktu underscore keluar sama dengan now, biaya sama dengan lama, tarif. Output, struk berisi plat, koma, jenis, koma, lama, koma, total biaya. Fitur yang ketiga ada lihat semua data. Fitur-fiturnya ada SQL, titik 2, select plat, koma, nama, koma, jenis, koma, waktu underscore keluar from parkir. Yang kedua logika, jika waktu underscore keluar is null, itu status masih di parkiran. Format tampilan sama dengan table dengan separator pipe 1, menampilkan semua record termasuk yang sudah keluar. Fitur yang ada di statistik real time. Pertama SQL, titik 2, select count, buka kurung, bintang, tutup kurung, from parkir where, waktu underscore keluar is null. Menampilkan jumlah kendaraan yang saat ini ada di area parkir, dapat diperluas, titik 2, total pendapatan, koma, rata-rata durasi, dan lain-lain. Query ringan, tidak membebani performa database. Perkenalkan, nama saya Bang Faris Munggaran dengan NIM 15251136. Selanjutnya di sini ada alur program dan logika kontrol. Yang pertama ada start, program dijalankan, titik 2, Python 3, parking, titik Python. Selanjutnya ada init db, mysql, titik connector, titik connect, buka kurung, tutup kurung, buka koneksi ke mysql. Selanjutnya ada kursor, db, titik kursor, buka kurung, tutup kurung, siapkan objek eksekusi query. Selanjutnya ada menu loop, while true, titik 2, tampilkan menu 5 pilihan. Selanjutnya ada input user, pilih sama dengan input, buka kurung, pilih menu, titik 2, tutup kurung, baca pilihan. Selanjutnya ada routing, if atau elif, routing ke handler masing-masing menu. Selanjutnya ada proses fitur eksekusi SQL, buka kurung, insert atau select atau update, tutup kurung, plus logika bisnis. Selanjutnya ada commit atau fetch, db titik commit, buka kurung, tutup kurung, untuk tulis, kursor titik fetch on atau al, buka kurung, tutup kurung, untuk baca. Selanjutnya ada loopback, kembali ke while true kecuali pilih
sama dengan 5. Selanjutnya ada yang terakhir kursor titik close buka kurung tutup kurung db titik close buka kurung tutup kurung break sama dengan exit. Selanjutnya ada implementasi kode bagian pertama titik 2 koneksi dan masuk. Yang pertama ada koneksi ke database MySQL, yang kedua ada proses kendaraan masuk buka kurung menu 1 tutup kurung. Yang ketiga ada penjelasan poin penting. Yang pertama, memastikan plat nomor selalu tersimpan dalam huruf kapital, menghindari duplikasi data seperti B1234 dan B1234 dianggap berbeda. Yang kedua ada standarisasi jenis kendaraan agar query where jenis underscore kendaraan sama dengan motor selalu cocok meski user input motor dan lain-lain. Yang ketiga ada parameterized query, nilai dipisahkan dari query string MySQL. Driver akan melakukan escaping otomatis, mencegah SQL injection. Yang keempat ada tanpa commit buka kurung tutup kurung, data hanya selalu ada di buffer sementara commit buka kurung tutup kurung membuat perubahan permanen di disk dan terlihat oleh sesi lain. Halo, saya Aris Santo dengan NIM 15.583. Di sini saya akan menjelaskan demo dari program yang sudah kita buat. Pertama-tama kita masuk ke Ubuntu, dan kalau sudah di dalam Ubuntu kita langsung menginstal Python. Karena saya sudah menginstal Python, jadi saya tinggal mengecek versi Python yang sudah saya install dengan mengetik Python 3 strip version. Di sini akan ketahuan kalau Python yang saya install itu versi 3.14.4. Kalau sudah menginstal Python, kita langsung menginstal PIP. PIP ini gunanya untuk menginstal library Python. Kalau untuk menginstal PIP, kita tulis sudo apt install Python 3 PIP Python 3 strip PIP strip y. Karena saya sudah menginstal PIP-nya, jadi saya bisa langsung mengecek versi PIP yang sudah saya install dengan mengetik PIP 3 strip version. Nah, PIP yang saya sudah install itu sudah versi 25.1.1. Dan kalau sudah menginstal PIP Python, kita langsung untuk menginstal MySQL Connector. MySQL Connector ini untuk menghubungkan Python ke dalam database. Saya kan sudah menginstal PIP MySQL Connectornya, jadi saya langsung bisa ngecek PIP 3 show MySQL strip connector strip Python. Nah, di sini ketahuan versi yang saya install tuh versi 9.5.0. Setelah itu kita install MariaDB. Di sini juga saya sudah menginstal semuanya, jadi tinggal dicek-cek saja. Terus kalau sudah menginstal MariaDB, kita langsung masuk ke dalam MariaDB-nya dengan mengetik sudo MySQL. Di sini akan dimintai password Ubuntu kita ya, jadi tinggal masukin aja password Ubuntu kitanya. Nah, kalau sudah tampilan kayak gini, berarti kita sudah dalam MariaDB-nya. Kalau sudah masuk ke database, di sini harus membuat table. Karena saya sudah membuat table, jadi saya bisa menunjukkan langsung table yang sudah saya buat. Di sini sudah kelihatan bahwa saya sudah membuat table dengan isi, ID, plat nomor, nama pemilik, jenis kendaraan, waktu masuk, waktu keluar, dan biaya. Kalau sudah seperti ini, kita langsung bisa membuat program Python-nya dengan masuk ke dalam folder yang sudah kita buat. Nano. Di sini saya sudah membuat folder dengan nama parkir 2 kampus, jadi saya bisa langsung masuk untuk menulis kode Python-nya. Kalau sudah
tampilan sini kita keluar dulu, jangan di dalam database kita keluar dulu dengan mengetik exit. Nah, kalau sudah di tampilan seperti ini, baru kita masuk ke dalam folder Python sudah dibuat dengan mengetik nano parkir 2 strip bawah. Nah, di sini sudah saya buat ya kode Pythonnya, bisa dilihat. Kalau sudah dibuat, kita bisa langsung menjalankannya, tapi kita save dulu dengan menekan Ctrl O, lalu Enter, lalu Ctrl X. Setelah itu kita jalankan dengan mengetik perintah Python 3 dengan nama folder parkir2.py. Di sini sudah di jalan ya. Sini sudah masuk ke tampilan kodenya. Ada menu 1 yaitu kendaraan masuk. Kalau kita coba, di sini akan disuruh masukkan plat nomor. Kita masukkan plat nomor dengan contoh A1312 TAB. Nama pemilik misalkan nama saya sendiri Aryo. Jenis kendaraan mobil. Nah, data sudah ditambahkan ya, nama pemilik Aryo, plat nomor A1312 CAB, dan jenis kendaraan mobil. Data sudah dimasuk ke dalam database-nya. Terus kalau kita mau ngelihat data, tinggal kita ketik angka 3 lalu enter. Data parkir, ada A1312 CAB itu sebagai plat nomornya, dan Aryo sebagai nama pemilik, mobil sebagai jenis kendaraan, dan waktu masuk. Kalau kita mau lihat statistik, tinggal ketik angka 4. Statistiknya sini ada di parkiran tuh ada kendaraan cuma satu, yaitu cuma mobil saya doang. Jadi saya belum nambahin orang lain buat parkir di parkiran tersebut. Kalau sudah, kita bisa keluar dengan menekan angka 5. Tampilan akan seperti ini, program selesai. Halo, nama saya Akmal dari Alfawas dengan NIM 15250505. Sekarang ke slide pengujian sistem test case lengkap. Di sini kita punya table dengan ID yang pertama ada TC01, menunya menu 1. Skenario pengujiannya input data kendaraan masuk normal atau motor. Lalu kita input dengan plat B1234AB dengan namanya Budi dan jenis kendaraannya motor. Hasil yang diharapkan data insert waktu masuk sama dengan now. Statusnya berhasil dengan catatan auto uppercase plat. Lalu yang kedua ada ID TC02, menu 1, input kendaraan masuk jenis mobil dengan inputnya plat nomor D5678CD, namanya City, dan jenis kendaraannya mobil. Data tersimpan jenis mobil. Statusnya berhasil auto lowercase jenis. Lalu ada TC03, menu kedua, skenario pengujiannya kendaraan keluar parkir di bawah 1 jam dengan input plat nomornya B1234AB. Hasil yang diharapkan adalah lama di set sama dengan 1, biaya Rp2.000. Dengan status berhasil, logika minimum 1 jam. Lalu ada TC04, menu 2, motor parkir tepat 3 jam, input D111F dengan motor 3 jam. Hasil yang diharapkan biaya sama dengan 3 dikali 2.000 sama dengan 6.000. Status berhasil, tarif motor akurat. Lalu yang kelima ada TC05, menu 2, mobil parkir 2 jam. Lalu input plat nomor G222GH, mobil 2 jam. Biaya sama dengan 2.000 2 dikali 5.000 sama dengan 10.000. Berhasil, tarif mobil akurat. Lalu ada TC06, menu 2, plat nomor tidak ditemukan di DB atau database dengan plat ZZ9999ZZ, cetak data tidak ditemukan. Lalu ada TC07, menu 2, kendaraan sudah keluar dicari lagi, B1234AB sudah keluar, cetak data tidak ditemukan, lalu berhasil, filter waktu keluar is 0. TC08, menu 3, lihat semua data termasuk yang sudah keluar, tampil semua record plus status, berhasil, status otomatis via non-check.
Lalu ada TC09 menu 4 statistik kendaraan di parkiran, count kendaraan aktif tampil, berhasil, query count akurat. Lalu terakhir ada TC10 menu 5 keluar program besi, kursor dan DB ditutup lalu keluar, berhasil, tidak ada resource leak. Selanjutnya ada di slide analisis sistem, kelebihan dan keterbatasan. Yang pertama, kelebihan sistem ada 8 poin. Yang pertama, menggunakan parameteris query untuk keamanan dari SQL injection. Yang kedua, masuk otomatis dengan waktu yang sekarang, tidak ada human error pencatatan waktu. Lalu yang ketiga, tarif berbeda per jenis kendaraan, mudah dikonfigurasi ulang. Selanjutnya, minimum parkir 1 jam, mencegah biaya Rp0 untuk parkir singkat. Selanjutnya, database commit, eksplisit menjaga integritas transaksi database. Lalu selanjutnya, penanganan kasus data tidak ditemukan, mencegah crash saat plat salah. Selanjutnya, filter waktu underscore keluar is null, mencegah double exit kendaraan yang sama. Terakhir, status kendaraan masuk atau keluar ditampilkan otomatis tanpa kolom ekstra. Nah, setelah itu ada keterbatasan 8 poin juga. Yang pertama, tidak ada validasi format plat nomor, misal harus kurang lebih 4 karakter. Tidak ada autentikasi, siapapun bisa mengakses semua fitur. Lalu interface CLI tidak user friendly untuk penggunaan non teknis. Tidak ada fitur laporan harian atau ekspor data ke live CSV atau PDF. Password database hardcode di source code kurang aman untuk produksi. Tidak ada mekanisme backup database otomatis. Selanjutnya, statistik terbatas, hanya jumlah kendaraan, belum ada total pendapatan. Selanjutnya, yang terakhir, tidak ada penanganan koneksi DB terputus atau exception handling minimal. Lalu halaman terakhir ada kesimpulan dan saran pengembangan. Sistem berhasil diimplementasikan. Aplikasi CLI parkir kampus berhasil dibangun dengan Python 3 plus MySQL dan berjalan stabil di Ubuntu 22.04 LTS dalam lingkungan VirtualBox dengan 5 fitur utama yang berfungsi penuh. Lalu otomatisasi proses inti tercapai. Waktu parkir dicatat otomatis menggunakan now dan timestamp diff. Perhitungan biaya dilakukan secara programatik dengan tarif berbeda untuk motor 2.000 per jam dan mobil 5.000 per jam. Lalu akses dasar terpenuhi, aspek keamanan dasar terpenuhi, parameter query, mencegah SQL injection, filter waktu keluar is null, mencegah double processing. Semua 10 test case berhasil dilewati dengan akurasi 100%. Nilai pembelajaran tinggi. Proyek ini menggunakan konsep database design, SQL DML atau DDL, Python programming, dan Linux System Administration, memberikan pengalaman pengembangan sistem terintegrasi end-to-end. Saran pengembangan lanjutan, tambahkan GUI dengan Tinker atau web interface berbasis Flex atau Django untuk kemudahan penggunaan. Yang kedua, integrasi kamera atau OCR, terserah OpenCV untuk pembacaan plat nomor otomatis. Yang ketiga, fitur laporan harian atau bulan dengan ekspor PDF menggunakan Report Lab atau Excel menggunakan OpenPixel. Yang keempat, ada implementasi multi-user dengan sistem autentikasi berbasis role. Di dalamnya ada admin, petugas, supervisor. Terima kasih.